Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan novel yang berjudul Semangkuk Racun karya Mega Dewi. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Selepas kepergian dua manusia memuakkan itu dari hadapannya, Tisa mengambil napas pelan-pelan, mencoba memberikan rasa nyaman pada dadanya yang sesak. Sementara Dipta masih mematung memperhatikannya, hingga sudut mata wanita itu melihat ke arah bosnya dan seketika dia merasa canggung dan tidak enak di satu sisi, ia pun takut dipecat. Karena pasti toko jahit ini kehilangan satu pelanggannya. "Maaf bos," ucap Tisa sedikit menunduk. "Maaf kenapa?" "Kayaknya bos kehilangan pelanggan karena saya," balas Tisa sedih. "Biarin saja, pelanggan saya masih banyak." Tisa sedikit lega. "Tapi kenapa kamu memanggil saya bas bos?" Dipta menyelidik. Ya sedikit tidak nyaman. "Saya ngikutin Bang Ilham sama Bang Akbar." Dipta membuang napas kasar. Sudah kembali bekerja." Tisa mengangguk kemudian berlalu. Sementara Dipta kembali menjahit. Sore ini terasa lebih sendu dengan langit yang abu-abu. Bulan-bulan ini memang mulai memasuki musim penghujan. Hampir setiap sore langit mendung dan air dari langit turun. Sesaat pikiran Dipta melayang pada karyawan barunya itu. Ia melihat luka di mata Tisa ketika pertama kali keduanya bertemu. Luka yang sama ketika beberapa tahun lalu istrinya pergi setelah melahirkan anaknya. Sudah hampir 5 tahun berlalu, namun sang anak tumbuh baik dalam pengasuhannya. Malaikat kecilnya dirawat nenek dan kakeknya. Sementara usaha ini ia teruskan dan mulai menunjukkan perkembangan yang baik 3 tahun terakhir. Pada dasarnya, Dipta memang terhitung cerdas. Ia mendapat beasiswa di universitas negeri dan masuk jurusan hukum. Namun cita-citanya sebagai pengacara hebat harus kandas karena pengorbanan yang dalam untuk Naira, istrinya. Meski pada akhirnya yang diperjuangkan kini pergi tanpa pernah berkabar atau mencari kabar anaknya. Sementara Abimanyu terlihat fokus mengendarai mobilnya. Satu jurus tatapan ke depan terlihat kosong. Sebuah setelan Tisa pergi saat itu. Raya masuk ke rumah sakit. Ia pendarahan hebat dan janinnya harus dikeluarkan. "Kamu kenapa diam?" tanya Raya melihat ke arah calon suaminya. "Lalu aku harus ngapain?" "Aku tidak ingin mendengar Tisa mengusik lagi hati kamu dan tentang kita ya. Kalian sudah berakhir, sudah tutup buku. Ingat Bi, aku menjadi sejahat ini juga karena kamu. Kamu punya janji padaku." "Sudahlah, aku tidak ingin berdebat. Aku hanya memberi ultimatum, barangkali kamu lupa." "Aku tidak lupa, kita akan menikah. Aku akan bersamamu." Kicauan sepasang kekasih ini tidak terasa cukup mengambil waktu. Keduanya pun tiba di parkiran sebuah apartemen milik Raya. Sebelum benar-benar turun, wanita itu menahan Abi, kemudian membawa pria itu lebih dekat. Ia mengecup mesra bibir Abimanyu. "Ingat dosamu padaku, Bi. Aku bukanlah wanita yang pernah menggodamu sejak dulu. Bila kini aku berubah jahat, semua karena kamu." Tanpa berpikir panjang, Abi mengambil wajah Raya lebih dekat. Toko jahit milik Dipta baru tutup sekitar pukul 9. Ilham, Akbar, dan Tisa bekerja lembur sementara Laksmi pulang lebih dulu. Dipta memberi kelonggaran karena ia adalah seorang ibu. "Bos, kita pulang duluan ya," seru Akbar. "Bawa nih makanannya buat anak istri bang. Saya nggak kemakan, pasti mereka doyan." Dipta memang sengaja memesan makanan dilebihkan agar karyawannya bisa membawa pulang, sehingga keluarga di rumah bisa menikmati. "Kamu juga, Sa?" Dipta memberikan sebuah kantong kresek cukup besar. "Tidak usah, Bos." "Dipta, jangan panggil bos terus." Pria itu menyela. Tisa sedikit tertawa. "Iya, Mas, tidak usah, saya hanya berdua di rumah." "Bawa saja, Neng. Si bos suka marah kalau ditolak mau dipecat." Balas Ilham tertawa. Sementara Akbar mulai menyalakan motor dan mereka pamit untuk pulang terlebih dahulu. "Kamu pulang pakai apa?" "Jalan kaki, nggak jauh kok dari sini, paling 2 kilo." "Ke arah mana?" "Selatan, Mas." "Ya sudah, bareng saya. Saya juga nggak bawa kendaraan. Motor masuk bengkel." Tisa hanya mengangguk pelan. Dipta terlihat memastikan tokonya aman sebelum benar-benar ditinggalkan. Keduanya pun berjalan menyusuri trotoar ini ditemani temaram lampu di taman yang sedikit terlihat lebih indah oleh tetesan air hujan. "Mas Dipta kenal Mas Abi?" tanya Tisa ragu. Dipta mengangguk pelan.
Sekitar 3 bulan lalu kami bertemu saat bermain bola. Kami dikenalkan seorang teman. Ternyata dia juga seniorku saat kuliah. Aku tidak benar-benar mengenalnya dengan dekat sih. Tisa mengangguk paham. Ia tidak ingin bertanya lebih lanjut dan kembali berjalan dengan hening sambil menatap lurus ke depan. Dia suamimu? Tanya Dipta ragu. Ia merasa tidak enak tapi penasaran. Wanita itu melirik ke arah Dipta dan tersenyum tipis. Iya. Kalian berpisah? Tisa menghela napas panjang. Iya mas, 2 bulan lalu. Dia terlihat masih mencintaimu. Tisa sedikit mendesah. Aku tidak peduli. Tidak berapa lama dering telepon milik Tisa berbunyi. Sebuah panggilan dari bibinya. Ia mungkin cemas karena Tisa masih belum pulang. Iya bu, ini baru pulang. Tadi lembur. Oh ya sudah, hati-hati ya. Telepon pun tertutup. Tisa tersenyum sesaat melihat sebuah gambar di ponselnya. Meski hatinya teriris, tapi saat menatapnya seperti memancarkan energi baru. Anakmu, tanya Dipta lagi yang penasaran ketika dengan tidak sengaja melihat ponsel yang Tisa pegang. Iya, usianya seminggu. 2 bulan lalu meninggal dunia. Dipta tidak berani lagi bertanya banyak hal. Ia mampu memahami bila 2 bulan lalu, dua peristiwa penting menerpa kehidupan wanita di sampingnya itu. Lambat laun tetesan air hujan mulai turun, lama-lama menderas. Tidak mungkin mereka terus berjalan dan akhirnya menepi di sebuah kedai wedang jahe. Aku akan mengantarmu sampai rumah. Kita berteduh dulu yuk. Tidak usah, rumahku sudah dekat paling 1 kilo lagi. Sudah, jangan ngeyel. Dipta menarik tangan Tisa untuk duduk. Mas, wedang jahe 2, ucapnya pada penjaga kedai. Hujan benar-benar turun seperti sedang disapu angin. Deras dan dingin, secangkir wedang jahe memang terasa lebih pas untuk menghangatkan tubuh. Sementara di tempat lain, 2 orang bergumul penuh-peluh setelah sekian lama saling menahan diri. Tisa salah ketika ia pikir Raya tidak akan datang lagi dan membatalkan pemesanan baju pengantin. Seminggu setelah hari itu ia sedang sendirian tanpa ditemani Abi. Dipta masih menyambutnya ramah meski berbeda ketika pertama kali pelanggannya ini datang. Ia pun segera memanggil Laksmi untuk mengukur. Saya mau sama Tisa. Dia sahabat saya dan tentunya lebih paham apa yang saya mau. Tapi Tisa sedang sibuk yang lain, balas Dipta. Itu hanya caranya agar Tisa tidak terlibat di sini. Tidak apa-apa mas, biar sama saya saja, ucap Tisa menghampiri. Ia yang sejak tadi sibuk menggambar dan menjahit bagian yang gampang akhirnya beranjak, lalu mendekat ke arah Raya. Gadis itu berdiri, ia menyunggingkan senyum sinis tanda puas. Tanpa banyak berkata, Tisa melakukan pekerjaannya. Seperti yang kamu bilang, surat undangan akan datang berbarengan dengan surat putusan cerai, ucap Raya. Tisa bergeming dan terus melanjutkan pekerjaannya. Ia mengukur setiap jengkal bagian tubuh Raya dengan teliti. Hari ini ia enggan berdebat. Semua yang terjadi dalam hidup kamu itu adalah sebuah balasan Tuhan atas segala rasa sombong kamu. Kini Tisa menghentikan aktivitasnya, lalu menatap ke arah Raya. Mungkin menurutmu ini sebuah pencapaian dan keren ya bisa menikung teman sendiri. Aku tidak menikungmu, dia yang memilihku, balas Raya sombong. Tisa tersenyum kecut. Kamu memang keren, tapi sayang murahan, murah sekali. Raya memanas, ia hampir saja melayangkan satu tamparan di pipi Tisa, namun ia berhasil mengendalikan diri. Tempat ini memang cocok untuk kamu, biar sekalian bisa menjahit mulut dan otak kamu yang berantakan, balas Tisa geram. Tisa tidak menjawab lagi dan mencatat dengan rinci yang baru saja ia kerjakan. Sudah Mbak Raya, nanti saya tunjukkan gambarnya, semoga Mbak suka ya, ucap Tisa mengakhiri pekerjaan ini. Baik, nanti sambil ngerjain gak usah nangis-nangis ya, gambarnya bisa rusak. Tisa tersenyum dan mengangguk. Tidak akan. Wanita cantik dengan rambut panjang sepunggung itu mengambil tas dan hendak pergi dari tempat ini. Seperti biasa, ia tidak akan puas sebelum menyindir Tisa dan mengolok-ngolok apa yang sedang terjadi. Baiknya nanti kamu cari tahu, Abi memilih kamu karena benar cinta apa hanya merasa takut kamu akan depresi bila ditinggalkan. Karena pasti dia sadar wanita yang kini bersamanya tidak waras. Wajah Raya memerah, dengan kasar ia berlalu dan membuka pintu sedikit membanting. Dipta yang sejak tadi diam-diam memperhatikan tertawa kecil melihat cara Tisa berbicara dengan pelanggannya itu. Tidak lama setelahnya,
Lonceng berbunyi. Seseorang kembali datang. Tisa melihat ke arah sumber suara. Seorang anak kecil berkuncir dua sedang tersenyum digandeng tang neneknya. "Ayah!" ia berteriak riang sambil sedikit berlari melepaskan gandengan dari neneknya. "Anak ayah kesini kok nggak bilang-bilang?" balas Dipta seraya memeluk sang anak. "Tadi aku tiba-tiba mau kesini sambil beli es krim." "Iya tuh, nangis dulu di rumah. Tadi pengen ke ayah katanya," ucap ibunya. Dipta hanya tersenyum dan mencium anak perempuan yang lucu ini. Ini siapa? Ibu baru lihat." Ibu Dipta menunjuk Tisa. "Tisa, Bu, karyawan baru di sini." Dengan sopan Tisa pun memperkenalkan diri. "Yang betah ya kerja di sini?" balas Ibu Dipta. "Pasti betah, Bu, bosnya baik sekali," ucapnya sambil melirik ke arah Dipta dengan senyum. Tisa pun mendekati anak Dipta karena gemas melihat pipinya yang bulat. "Hei cantik," Tisa mencubit pipinya pelan. "Ayah, ini siapa?" tanya gadis itu sedikit membisik, tapi masih bisa Tisa dengar. "Ayo tebak siapa?" balas Tisa bergurau. Gadis cantik bernama Alia itu melihat ke arah Tisa. Ia memperhatikan dengan seksama dan lekat. "Mama ya?" celoteh bibir mungilnya. Dipta sedikit kaget dengan ucapan Alia yang merasa tidak enak pada Tisa. Siapa yang ngajarin begitu?" respon Dipta cepat. "Teman Alia di sekolah suka bawa mama, cantik sama kayak tante ini." Tisa tersenyum dan mengelus rambut Alia. "Aku punya snack, mau? Alia mau?" Gadis kecil itu mengangguk. "Turun yuk ikut aku." Dengan riang gadis kecil itu minta turun, lalu memegang tangan Tisa dan keduanya berlalu pergi ke meja tempat Tisa bekerja. Di sana ada beberapa makanan kecil yang ternyata sangat Alia sukai. "Beberapa waktu terakhir ini dia memang sering berbicara tentang mama," ucap ibunya. "Biarin saja, Bu, nanti juga lupa sendiri," balas Dipta. "Kamu ini Dip, mau sampai kapan kayak gini? Sudah 5 tahun berlalu loh. Carilah pendamping buat kamu juga, Alia." "Belum nemu, Bu." Ibunya menghela napas kasar. Selalu seperti ini jawaban sang anak. Sementara ponsel Tisa berbunyi, sebuah pesan masuk datang. "Surat cerai sudah ada, datanglah dan ambil. Tapi aku ingin kita bertemu di hotel. Aku benar-benar rindu cara kamu memperlakukan di malam-malam yang indah." Sebuah pesan dari Abi membuatnya semakin jijik. Rasanya saat ini juga Tisa ingin memberinya semangkuk racun.